Pak Jokowi presidenku, Pak Ganjar gubernurku, Bu Sri Mulyani bupatiku, tolong bikinkan kami sekolahan. Mungkin itulah teriakan yang ingin disampaikan oleh anak-anak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dan Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Karena saat ini mereka harus melaksanakan belajar di Aula Balai Desa Tlogowatu. Di Aula Balai Desa Tlogowatu bisa ada kegiatan belajar siswa SMA. Ini kenapa ini, Pak? Ya, bermula dari rasa kasihan kami warga masyarakat di Kemalang yang notabene tidak punya SMA swasta maupun negeri, dan anak-anak lulusan SMP itu kan banyak karena aturan zonasi banyak yang tidak bisa masuk di sekolah-sekolah negeri di bawah sana antara Karangno ke Prambanan. Itu ada inisiatif dari Dinas Pendidikan Provinsi lewat beliau Pak Ganjar kepada kami untuk dibuatkan sementara kelas jauh untuk mengakomodir untuk menerima anak-anak lulusan SMP dari Kemalang dan sekitarnya yang tidak bisa masuk sekolah negeri di bawah. Dan ini sudah berlangsung selama 3 tahun ini, kelas 10 baru saja masuk setelah MOS di Induk, terus kita pindah di kelas jauh di Balai Desa karena untuk tempat SD yang selama ini untuk kelas jauh tidak muat, kita mengalah Balai Desa, kita gunakan untuk fasilitas pendidikan. Berarti sudah berlangsung berapa tahun ini untuk kelas jauhnya? Sebetulnya sudah 3 tahun. 3 tahun lalu sebelum di Balai Desa ini, sebelumnya di SD Tlogowatu 1. Oh gitu. Terus di sana sudah nggak muat, lalu ditampung di sini. Oh gitu. Ada berapa murid ini, Pak? Ini kalau nggak salah ada 84 atau 3 yang kemarin yang hari ini masuk. Wow. Ya, itu sebetulnya kita berharap agar dinas yang terkait provinsi dan kabupaten segera bisa kolaborasi. Kemarin sudah ada kesepakatan bahwasanya kabupaten dalam pengadaan tanah untuk tukar guling ataupun untuk tempat pendirian gedung, sedang provinsi sudah ada kesepakatan untuk siap pembangunannya. Jadi sudah ada wacana atau rencana pembangunan gedung SMA gitu ya? Ya, komitmennya sudah ada, tinggal gedoknya saja beliau-beliau baik bupati maupun gubernur agar bisa mohon segera untuk direalisasikan rencana yang untuk pendirian SMA Negeri 1 Kemalang. Rencananya, Pak, di daerah mana ini? Kemarin sudah kita siapkan tanah warga yang bila mana nanti sudah dialokasikan untuk anggaran pembelian tanah, sudah kita siapkan di wilayah Tlogowatu. Ada beberapa titik nanti dari kabupaten lewat Perpaskim ataupun dinas terkait bisa mengecek ataupun mana lahan yang layak untuk didirikan SMA. Gitu. Jadi intinya sudah ada perhatian dari baik dari dinas, dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, mungkin sudah ada ya perhatian untuk pembangunan ini atau gimana? Ya, untuk sementara baru dari kabupaten dan provinsi, karena kewenangan untuk SLTA itu kan kewenangan dari provinsi. Oh gitu. Terus ini, Pak, mohon maaf, dengan adanya kegiatan belajar di Aula Balai Desa Tlogowatu ini, apakah tidak berbenturan dengan kegiatan kantor di Desa Tlogowatu? Ya, sebetulnya tinggal pengaturan saja, Mas. Sebetulnya kalau pelayanan ya dibilang tidak mengganggu ya tetap terganggu, tapi karena ini juga kepentingan anak bangsa, kepentingan pendidikan yang harus kita prioritaskan, kita sebagai pelayan masyarakat harus bisa seadil-adilnya dalam pelayanan pendidikan juga penting, pelayanan masyarakat juga utama. Kita jalan bareng-bareng. Tergantung pengaturannya ya. Terus tadi saya lihat di depan Balai Desa itu juga didirikan tenda. Mungkin itu juga untuk mensiasati kegiatan masyarakat mungkin. Ya, betul. Untuk tenda itu kemarin dari Kodim kita pinjam karena aula digunakan untuk belajar mengajar anak.
kita kalau ada pertemuan mungkin kita sementara kita alihkan di tenda darurat itu agar nanti juga kegiatan desa tetap berjalan, belajar mengajar tidak terganggu. Oke Pak. Terus ini anak-anak yang sekolah di balai desa ini dari mana saja Pak? Utamanya ini dari 2 kecamatan, Kemalang, Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Ya? Ya itu sama-sama tidak mempunyai SMA atau SLTA. 2 kecamatan yang berdampingan, yang kebetulan belum punya SLTA semua. Kemalang sama Taman Sari. Ya, Boyolali. dua-duanya tidak punya. Oh ya. Terus untuk Taman Sari apakah juga ada niatan seperti di Kemalang? Ya untuk kemarin memberikan baru kita sampaikan dengan Pemdes masing-masing dan mereka juga mengapresiasi kita. Harapannya juga berharap SMA nanti karena itu menang provinsi bisa didirikan di perbatasan antara Kemalang dan Taman Sari agar 2 kecamatan itu warganya yang pengen sekolah, anak-anak lulusan SMP bisa belajar di SMA negeri tapi juga tidak terlalu jauh karena nanti kalau terlalu jauh karena aturan zonasi masih ada lagi juga masih terbentur oleh aturan zonasi lagi. Oh gitu. Ya, harapannya di perbatasan ini akan didirikan SMA, harapan dari Pemdes masing-masing atau kecamatan Taman Sari. Oh, anjir. Setelah ini mungkin ada rencana apa gitu Pak? Ya rencana kita hanya selalu mengingatkan dan mengingatkan kepada pemerintah yang berkaitan dinas pendidikan agar setiap tahun tidak menjadi permasalahan seperti ini. Logowatu, Kemalang itu ada 2 masalah besar ya Mas. Yeah. Satu air bersih sampai saat ini belum. Yeah. Terus pendidikan SMA juga sampai saat ini belum terselesaikan. Mudah-mudahan 74 tahun Indonesia merdeka, Kemalang dan sekitarnya merdeka juga di pendidikan dan pengadaan air bersih. Amin. Mudah-mudahan dari wawancara ini bisa dilihat dan didengar dan juga direalisasikan oleh dinas terkait khususnya pendidikan lewat Provinsi Jawa Tengah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya bagi anak-anak generasi bangsa ini Pak. Ya. Semoga diberi kelancaran semuanya. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Haryana, Bertugas sebagai PLT Kasih Tratip Kecamatan Kemalang. Kemalang. Ya. Terus ini sedang ada acara apa Pak di Balai Desa Trogowatu? Ini dalam rangka pemantauan untuk pembelajaran pertama yang kemarin 1 minggu itu baru mos di SMA Karangnongko, katakanlah SMA 1, terus sekarang mulai pembelajaran di kampus 2 khususnya yang di wilayah Trogowatu. Karena sesuatu hal kemarin memang kita dari desa sudah siap menerima, menampung seharusnya itu 2 kelas, namun ternyata dari desa sini bisa menampung siswa-siswi yang karena aturan donasi itu sehingga malah melebihi dari 2 kelas menjadi 3 kelas. Ada berapa siswa Pak? Ada sekitar kalau tidak salah kemarin itu yang masuk ke tempat saya itu ada sekitar 86 siswa yang baru saja yang ya? baru. Otomatis kan kita harus menyiapkan paling tidak kan 2 kelas 86 itu paling tidak. Nah karena kemarin posisi di SD 1 itu dari desa karena belum punya gambaran mau dialihkan di mana kan kemarin terpaksa untuk sementara itu pinjam tenda di BPBD. Namun setelah ada anjuran dari beliau Ibu Bupati dalam rakor dan juga dari Kadinas sehingga tenda itu tidak terpakai. Kebetulan juga baru ada mos 1 minggu sehingga ada kesimpulan di aula Balai Desa Trogowatu di ruangan beliau Bapak Kepala Desa. Beliau Bapak Kepala Desa beserta dari provinsi, dari Kepala Dinas dan dari Klaten sendiri diwakili oleh Pak Asisten 1, juga dari Mas Pandu yang selaku Kepala Bapeda Klaten, juga Budi Titin Kepala Dinas di ruangan Pak Kepala Desa Trogowatu sehingga dapat disimpulkan untuk sementara karena gedung belum ada untuk penampungan pembelajaran sepakat diadakan di aula atau di aula desa Trogowatu. Ini ngapunten, sifatnya sementara atau permanen atau gimana? Ya untuk sementara karena ini baru dalam proses. Proses? Karena, ya proses untuk desa itu diusahakan dari provinsi ataupun dari Pemda khususnya untuk segera mencari
tanah Lahan. dan kemarin juga sudah ada kesepakatan, sudah disampaikan langsung dari Bapeda bahwa nanti di anggaran tahun 2024 ini itu insya Allah sudah dianggarkan dari Bapeda untuk pembelian tanah. Nah untuk provinsi itu dia sudah menyiapkan dana untuk pembangunan gedungnya. Gitu Yang ya. kemarin itu di ruangan aula ruangannya Pak Kepala Desa, sehingga kami berharap mohon dengan sangat ya paling tidak untuk segera pembelajaran itu biar konsen itu ya monggo nanti minta dari desa secepatnya tanah yang sesuai dengan aturan sehingga segera diproses, sehingga nanti dari Pemkab Klaten dalam hal ini Kepala Dinas maupun beliau Ibu Bupati itu segera menindaklanjuti biar anak-anak itu yang betul-betul ingin belajar karena aturan donasi itu sehingga bisa menempati gedung sesuai dengan yang diharapkan baik itu orang tua maupun terutama siswa. Standar ya? Ya harus yang standar. Kendalanya kan sekarang tanah belum kita ketemukan. Kemarin gitu ya. pernah kita cross check di antara Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dinas sama Bapeda Bapedanya Mas Pandu sama Pak Asisten 1, kita cross check lapangan. Yang depan lapangan itu ternyata di sana memang itu tanah kas desa. Salah satu kan tanah hijau tidak diperbolehkan kan aturannya kan itu, sehingga kita melangkah lebih jauh lagi paling bawah Pak Wigbala di situ katanya ada pekarangan. Ada pekarangan seluas sekitar 7 ribuan, itu bukan zona hijau tapi zona kuning setelah kita lihat sertifikatnya, berarti kan itu bisa. Nah sekarang tergantung dari Pak Kepala Desa gimana caranya berhukum sama yang itu, terus juga Pak Lurah juga tidak intinya harus juga ngejar baik dari provinsi ataupun dari Klaten terutama untuk pembelian tanah itu segera kalau bisa diharapkan beliau Pak Kepala Desa itu diharapkan ya dalam perubahan ini anggaran itu direalisasikan dalam perubahan anggaran ini kan begitu. Jadi ini saya cross check ke sini ternyata dalam satu ruangan itu ternyata tadi informasinya kita sekat ternyata tidak konsen pembelajarannya, sekatan 1, sekatan 2 berbenturan. Komunikasinya berbenturan, Bu Guru menerangkan sini di sekat 1 juga istilahnya coro Jawari gapruan dan nompoki dora kepenakan gitu. Sehingga kita coba nanti mengambil langkah gimana untuk dipecah menjadi 2 itu, apakah nanti di pendopo depan ini seolah-olah kayak sistem pembelajaran sekedar sate di meja-meja bundar lah katakanlah itu nanti bisa, nanti tergantung Pak Guru, Bu Gurunya nanti bagaimana gitu. Terima kasih Pak Haryono untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga semuanya diberi kelancaran, anak-anak bisa bersekolah sesuai dengan yang diharapkan. Siap-siap, kita berupaya untuk membantu adik-adik kita yang bertekad untuk belajar, dan juga dari Pemkab Klaten juga menginginkan jangan sampai anak-anak kita itu terlantar pengennya belajar, ya gimana harus kita usahakan secepatnya begitu. Siap, luar biasa. Oke. Sembah nuwun. Sama-sama.